sujud, hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang sekali kalau pada hari Sabtu pagi ini kita boleh berkumpul kembali dalam suasana sukacita. Kita boleh mengucap syukur kalau kita boleh bangun pagi, kita merasakan berkat yang baru dari kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan beri. Mari Bapak Ibu semua, kita akan memulai ibadah kita di dalam persekutuan doa pagi. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan kembali berkat yang baru yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati. Terima kasih sepanjang malam sudah sertai kami di dalam istirahat kami, dan pada pagi ini Tuhan, kami akan menyambut berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Apabila kami akan memulai di dalam persekutuan doa kami di hari Sabtu pagi ini, biarlah hanya Tuhan yang boleh berbicara, sehingga kami boleh mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh berkati persekutuan kami pada pagi ini, dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amsal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi demikian. Dengan demikian engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyegarkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan kegelapan.
yang bersukacita dalam melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang bengkok jalannya dan menyimpang perilakunya. Bacaan yang kedua terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pembacaan kita pada Sabtu pagi hari ini berjudul Tidak Tembus Amplop, terambil dari Amsal 2 ayat 9 sampai dengan 15, di mana ayat emasnya terambil dari Amsal 2 ayat 11 yang berbunyi, "Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau." Seorang sahabat bercerita mengenai pengalamannya bersama teman-teman kantornya bertemu para politisi di Senayan. Melihat para politisi yang berdandan rapi dengan setelan jas, salah satu kawannya berseloroh, "Lihat, jas mereka itu anti peluru, ditembak tidak tembus." Tetapi jas itu tidak tahan amplop, ditembaknya pakai amplop. Suap menyuap adalah praktek yang merusak etos dan jiwa bangsa. Hanya hikmat yang mampu menjaga seseorang dari ancaman yang merusak itu. Seorang bijak bestari mengatakan bahwa hikmat membuat kita mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi, hikmat atau pengetahuan yang dimaksud di sini bukanlah pengetahuan intelektual yang bisa membuat seorang dosen menjadi guru besar. Hikmat adalah pengetahuan praktis tentang bagaimana seseorang hidup dengan benar, adil, dan jujur. Pengetahuan ini tidak tinggal di kepala saja, tetapi terserap ke dalam jiwa dan raga, serta menjadi bagian dari ucap dan laku hidup sehari-hari. Yang diketahui itulah yang dilakukan, sehingga hidupnya benar, adil, dan jujur. Saudara,
Jiwa kita harus tahan tembakan, bukan tembakan peluru, melainkan tahan dari tembakan amplop. Karena itu, yang kita butuhkan bukan rompi atau jas anti peluru. Yang kita butuhkan adalah mental dan sikap moral yang kuat, yang dibentuk oleh hikmat dari firman Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, kita akan mampu melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran secara konsisten. Niscaya, kita tidak tembus amplop. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang saat ini boleh kami dengar. Bagaimana firman-Mu telah mengingatkan kami, kehidupan yang kami jalani sebagai manusia yang sudah Tuhan tempatkan di sebuah negara, di sebuah bumi di mana kami berpijak. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat pengetahuan kepada kami, bukan hanya pengetahuan mengenai intelektual otak kami, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup benar, adil, dan jujur di dalam keseharian kami. Dan pengetahuan itu tidak hanya ada di dalam kepala kami saja, tetapi masuk ke dalam jiwa dan raga kami, sehingga dari setiap ucapan dan tingkah laku kami sehari-hari, kami boleh menerapkan itu untuk hidup benar, hidup adil, dan penuh kejujuran. Sehingga mental dan moral kami menjadi kuat, dibentuk oleh hikmat yang dari Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau tetap memberkati kami di dalam hidup keseharian kami, untuk kami jalani itu secara konsisten. Tuhan Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami juga ingin mendoakan untuk jemaat-Mu di GKI Sudirman yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Eka Rahayu, untuk Saudara Mani Polisa Elis, untuk Saudara Austin Silverter Wijaya, untuk Saudara Tri Adianto Cipto, untuk Saudara Sri Rejeki, untuk Saudara Nurkayati Yusuf, dan untuk Saudara Mina Rostiana. Terima kasih Tuhan untuk usia yang telah Engkau tambahkan bagi jemaat-Mu ini. Biarlah dengan penuh sukacita mereka menerima tahun yang baru di tahun ini dengan mewujudkan rasa ucapan syukur di dalam kehidupan mereka. Dan hari-hari ke depan yang akan mereka lalui, biarlah mereka boleh perbuat itu untuk kemuliaan nama Tuhan di mana Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Allah kami, kalau pada kesempatan kali ini, kami juga mendoakan untuk jemaat GKI Sudirman yang dalam pergumulan sakit, untuk Ibu Lina Nur Cahyani dan Bapak Yusuf Aceng. Tuhan, Engkau tahu kerinduan untuk jemaat-Mu ini. Biarlah Engkau akan urapi setiap obat, makanan, pelayanan yang diberikan. Demikian juga keluarga yang setia untuk melayani jemaat-Mu ini. Biarlah dengan waktu Tuhan, Tuhan akan berikan kesembuhan, Tuhan akan berikan sukacita bagi Ibu Lina dan Bapak Yusuf Aceng, sehingga mereka boleh merasakan berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang boleh terjadi atas tubuhnya. Mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKI Sudirman untuk mengikuti semua kegiatan di dalam ibadah-Mu. Tuhan, kesempatan kali ini juga kami ingin mendoakan untuk gereja-Mu, GKI Sudirman,
di Bandung. Engkau tahu kerinduan kami menjadi jemaat yang terbuka, jemaat yang ramah. Biarlah keberadaan kami tidak menjadi batu sandungan, tapi kami boleh memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami boleh menopang satu dengan lainnya, sehingga di dalam setiap pertemuan kami, baik dalam ibadah kami maupun dalam keseharian kami boleh mencerminkan kasih Tuhan. Kami boleh memberikan karya Tuhan di dalam hidup keseharian kami. Inilah doa dan permohonan kami, doa dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah